No, Pengakuan Madam Pang usai bus Thailand dilempari batu supporter timnas. Kami baik-baik saja. Saya di Rapan Thailand, ini kan timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF. Sintayong protes ke wasit, Paul King layak kena kartu merah. Kata Sintayong, usai Witan Sulaiman gagal cetak gol ke gawang Thailand. Halo football lovers, penggemar timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara, update berita timnas Indonesia akan memberikan update kabar terbaru dari timnas Indonesia. Indonesia 1-1, Alexander Paul King sebut Thailand bakal istirahat sejenak. Timnas Thailand sukses menahan imbang timnas Indonesia di matchday keempat grup A Piala AFF. Selepas pertandingan, Alexander Paul King selaku pelatih Gajah Perang julukan timnas Thailand menyebut jika timnya akan beristirahat sejenak sebelum menjalani bentrokan terakhir kontra Kamboja. Alexander Paul King pun mengatakan bahwa laga tersebut sangat penting untuk bisa dimenangkan Thailand. Kini dirinya ingin tim asuhannya beristirahat sejenak sebelum menghadapi Kamboja di pertandingan terakhir. Seri melawan Thailand, ini kan timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2022. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia ditahan imbang 1-1. Meski begitu, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022 masih sangat terbuka. Sejauh ini dari grup A ada 3 tim yang masih berpeluang lolos ke semifinal. Ketiga tim itu adalah timnas Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Jika timnas Indonesia ingin lolos, otomatis Indonesia harus menang atas Filipina pada match terakhir di Filipina mendatang. Update ranking FIFA timnas Indonesia usai ditahan imbang 1-1. Timnas Indonesia menyambut Thailand di matchday keempat grup A Piala AFF. Sempat lebih banyak ditekan di babak pertama, timnas Indonesia bangkit di babak kedua. Terbukti timnas Indonesia unggul 1-0 di menit ke-50 via eksekusi penalti Mark Klok. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga laga usai. Akibat hasil imbang tersebut, timnas Indonesia hanya mendapatkan 0,65 poin di ranking FIFA. Padahal jika menang, timnas Indonesia bakal meraup 3,14 poin di ranking FIFA. Saat ini timnas Indonesia bertahan di peringkat 151 dunia dengan skor 1038,50 poin. Sintayong protes ke wasit, Paul King layak terkena kartu merah. Sintayong terlihat beberapa kali melakukan protes ke wasit dalam pertandingan timnas Indonesia versus Thailand. Sintayong protes keras saat pelatih Thailand Alexander Paul King menghalangi Marcelino Ferdinand yang hendak mengambil bola saat ada bola keluar dari milik Indonesia. Mengenai aksi pelatih Thailand, Sintayong bahkan menilai Alexander Paul King layak mendapat kartu merah. Menurutnya, Paul King telah melakukan tindakan yang tidak menghormati asas fair play dalam sebuah pertandingan. Kata Sintayong usai Witan Sulaiman gagal cetak gol ke gawang Thailand. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, angkat bicara terkait kegagalan Witan Sulaiman mencetak gol ke gawang Thailand. Sintayong pun sangat menyesalkan peluang dari Witan Sulaiman. Pelatih asal Korea Selatan itu pun heran dengan apa yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Sebab Witan Sulaiman merupakan pemain yang mempunyai finishing touch yang baik di timnas Indonesia. Witan Sulaiman salah satu pemain dengan finishing terbaik di timnas Indonesia. Hari ini dia tidak bisa mencetak gol dan memang seharusnya momen itu wajib jadi gol, kata Sintayong. Sintayong kecewa timnas Indonesia gagal kalahkan 10 pemain Thailand di Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tak dapat menyembunyikan kekecewaannya usai timnya gagal mengalahkan Thailand pada matchday ketiga. Unggul lebih dulu pada menit 50, timnas Indonesia akhirnya ditahan imbang 1-1 yang bermain dengan 10 orang. Di saat kehilangan satu pemain, Thailand justru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-79 lewat Syarat Yoyen. Ya, seperti apa yang dilihat, ini sempurna ya, hampir kita timnas Indonesia menang, tapi akhirnya seri sangat mengecewakan, ujar Sintayong.
Sintayong geram bus Thailand diserang oleh oknum supporter timnas Indonesia. Aksi tidak terpuji dilakukan oknum supporter timnas Indonesia jelang laga kontra Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Gajah Perang mendapat intimidasi dan perusakan terhadap bus yang ditumpanginya. Insiden tidak menyenangkan tersebut terjadi saat skuad Thailand mau masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ketika itu, para oknum supporter ada yang mengendor kaca bus dan melontarkan makian. Menanggapi insiden yang terjadi itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong kesal. Menurutnya tidak sepantasnya oknum supporter melakukan tindakan yang kurang terpuji. Pengakuan Madam Pang usai bus Thailand dilempari batu supporter timnas Indonesia. Kami baik-baik saja. Manajer Thailand Nualpan Lamsan atau akrab disapa Madam Pang buka suara soal insiden bus mereka dihadang dan diserang oleh supporter timnas Indonesia. Bus itu pecah di beberapa bagian dan videonya viral di media sosial. Ia bicara kondisi para pemainnya dalam laga panas grup A Piala AFF antara Thailand versus Indonesia yang berkesudahan 1-1 tersebut. Madam Pang menyebut ia tidak mempermasalahkan insiden tersebut meskipun kaca bus mereka pecah. Buat saya itu tidak apa-apa, kami tetap bisa lewat juga, ucap Madam Pang. Depan gawang tidak gol, Witan Sulaiman diledek mirip Darwin Núñez. Witan Sulaiman gagal bikin gol ke gawang kosong Thailand di Piala AFF 2022. Penyerang Indonesia itu diledek mirip Darwin Núñez, striker Liverpool. Penyerang Indonesia itu dapat peluang emas di menit ke-39 saat bisa merebut bola dari kiper Thailand. Witan yang bisa merebut bola kemudian menggiringnya masuk ke kotak penalti. Gawang Thailand di depannya kosong yang semestinya bisa ia masukkan bola ke dalamnya. Namun Witan terlihat buru-buru dan melepaskan tembakan dari sisi kiri dalam kotak penalti. Bolanya kemudian masuk ke gawang menyamping keluar lapangan permainan. Momen itu membuat Witan menjadi ledekan di media sosial. Banyak akun-akun ledekan sepak bola internasional menyebut Witan Sulaiman mirip aksi Darwin Núñez. Egy Maulana Fikri versus Thailand. 50 menit bermain, 16 sentuhan, 0 shot goal. Egy Maulana Fikri menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang tak maksimal saat melawan timnas Thailand. Egy bermain sejak awal saat Indonesia versus Thailand. Dia diplot menjadi 3 pemain yang mengisi pos di belakang striker dalam skema permainan 4-2-3-1. Tampil selama 59 menit sebelum digantikan Sadil. Egy dicatat opta minim kontribusi. Ex pemain Lesia Gedang itu 16 kali melakukan sentuhan, 6 kali melepaskan passing dan 3 kali melepaskan crossing. Tiga pemain timnas Indonesia yang tampil di bawah standar saat hadapi Thailand. 3 pemain timnas Indonesia gagal menampilkan performa terbaik mereka saat menghadapi Thailand. Buyarnya kekalahan timnas Indonesia pada laga tersebut tak lepas buruknya performa 3 pemain tersebut, dan mereka adalah Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Fikri, dan Muhammad Rafli. Timnas Indonesia versus Thailand, Jordi Ahmad sebut Piala AFF seperti layaknya Piala Eropa. Bintang Timnas Indonesia Jordi Ahmad menyamakan turnamen Piala AFF seperti Euro atau Piala Eropa. Hal itu disampaikan oleh Jordi Ahmad kepada salah satu media ternama Spanyol, Marca, menjelang laga Timnas Indonesia versus Thailand. Dalam wawancara dengan Marca, Jordi Ahmad juga menyinggung soal Piala AFF. Jordi Ahmad menganggap Piala AFF untuk publik Asia Tenggara sudah seperti Euro bagi orang-orang Eropa. Nilai gengsi itulah yang membuat Jordi Ahmad sangat ingin membantu Timnas Indonesia menjuari Piala AFF 2022 mendatang. Jadwal Filipina versus Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada pertandingan terakhir grup A Piala AFF, dan berikut jadwal Filipina versus Indonesia di ajang tersebut. Pertandingan Filipina versus Indonesia di Piala AFF 2022 akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial Manila pada hari Senin tanggal 2 Januari mendatang. Jadwal pertandingan Filipina versus Indonesia di Piala AFF akan digelar mulai pukul 20.30 waktu setempat atau sekitar 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini sangat penting bagi Indonesia guna menentukan tiket lolos ke babak semifinal Piala AFF, dan Indonesia wajib menang pada laga tersebut untuk mengamankan 1 tiket ke semifinal. Well, dan update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar Timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional. See you.